Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas token Luna Classic. Dimana sekarang ini ada sebuah updatean terbaru mengenai token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you earn research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, dimana pada kesempatan malam kali ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market sudah kembali turun. Di sini Bitcoin mengalami penurunan 2%, bahkan Dogecoin ini turunnya 10-an persen ya. Ini ada BNB juga mengalami penurunan 6%. Namun masih ada beberapa altcoin yang masih terhitung jari lah yang mengalami kenaikan. Oke, jadi langsung saja nih kita cari dulu untuk token Luna Classic. Oke, untuk chart dari token Luna Classic sendiri ini terlihat sekali penurunannya yang begitu drastis ya. Terhitung dari tanggal 5 bulan 11 sampai dengan saat ini terlihat banget ya, ini penurunannya sangat lumayan dalam. Nah, jadi sekarang ini katanya itu ada sebuah informasi terbaru dari token Luna Classic bahwasanya di sini dari para tim pengembang token Luna Classic sendiri, dia bakal mengembalikan lagi parameter pajak yang sekarang ini 0,2% nanti akan dikembalikan menjadi 1,2%. Nah, ini sebetulnya agak sedikit ambigu juga gitu ya. Dulu pertama kali parameter pajak ini diterapkan itu 1,2%. Ternyata banyak sekali beberapa investor yang mengalami penolakan ya mengenai parameter pajak yang begitu lumayan tinggi yaitu 1,2%. Jadi dari para tim ataupun pengembang token Luna Classic mau tidak mau mereka itu menurunkan menjadi 0,2%. Dan sekarang ini ada sedikit rumor ya bahwasanya katanya dari parameter pajak itu akan dikembalikan kembali menjadi 1,2%. Karena di sini adanya penurunan dari tingkat pembakaran token Luna Classic di mana juga dari utilitas ini mulai kembali akan diangkat, mulai kembali lagi akan dikembalikan ya untuk token Luna Classic. Namun ternyata dengan utilitas dikembalikan, namun dari segi pembakaran token Luna Classic ini menurun, makanya itulah salah satu alasan kenapa sekarang ini katanya bakal dikembalikan lagi parameter pajak yang 0,2% menjadi 1,2%. Oke, untuk lebih detailnya langsung saja nih, nggak perlu banyak basa-basi, kita masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh thecryptobasic.com, proposal Terra Classic untuk kembali menaikkan pajak pembakaran menjadi 1,2% memicu perdebatan. Nah, jadi di sini dengan adanya proposal baru ya untuk kembalikan lagi nih dari parameter pajak itu menjadi 1,2%. Namun ternyata ini menjadikan salah satu perdebatan dari beberapa para pengembang token Luna Classic. Nah, ini sangat seru sekali gitu ya. Karena memang dari para pengembang juga ya mungkin ada yang sebagian setuju, ada juga yang tidak setuju. Namun yang keduanya itu menurut gua ya demi meningkatkan kembali dari, token Luna Classic lah, intinya ke arah sana ya untuk membangkitkan lagi dari token Luna Classic. Proposal untuk meningkatkan pajak on-chain Terra Classic menjadi 1,2% sekali lagi telah memicu perdebatan dalam komunitas Terra Classic. Komunitas Terra Classic saat ini sedang mempertimbangkan proposal untuk sementara meningkatkan pajak on-chain menjadi 1,2% sebelum pembukaan kembali inter-blockchain communication untuk memanfaatkan perkiraan peningkatan transaksi on-chain. Nah, jadi di sini dengan adanya proposal baru ya demi meningkatkan kembali atau mengembalikan lagi lah dari 1,2% diturunkan menjadi 0,2%, lalu sekarang dibuat lagi proposal terbaru yang untuk meningkatkan lagi gitu atau mengembalikan lagi lah ke parameter yang pertama dibuat itu yaitu 1,2%. Namun di sini memicu perdebatan dalam komunitas Terra Classic. Dan di sini alasan dari para pengembang token Luna Classic tersebut ya, komunitas Terra Classic saat ini memang sedang masih dalam tahap pertimbangan untuk proposal terbaru yang baru saja akan dibuat demi meningkatkan kembali pajak on-chain menjadi 1,2%. Namun untuk alasan lebih detailnya ya yang gua simpulkan dari artikel ini adalah jadi mungkin karena akan dibukanya kembali dari ekosistem Cosmos tersebut atau IBC ya, Inter Blockchain Communication untuk memanfaatkan perkiraan peningkatan transaksi on-chain. Karena dengan dibukanya kembali di ekosistem Cosmos tersebut ya ataupun IBC ini itu kemungkinan akan menarik banyak terjadinya transaksi on-chain. Makanya mungkin dari para pengembang token Luna Classic
ingin memanfaatkan situasi dan kondisi ya, atau aji mumpung lah. Karena untuk dari ekosistem Cosmos ini katanya bakalan dibuka kembali per tanggal 5 Desember. Nah, jadi dengan adanya pembukaan dari ekosistem Cosmos tersebut ya, dari situ akan dikembalikan lagi parameter pajak 0,2% menjadi 1,2%. Karena demi memanfaatkan pembakaran token Luna Classic supaya lebih banyak lagi dalam segi pembakarannya. Namun di sini perlu dicatat bahwa jaringan diatur untuk membuka kembali saluran IBC pada tanggal 5 Desember karena komunitas mengharapkan proposal untuk disahkan. Khususnya proposal pajak baru dengan ID 10.960 telah lolos pemungutan suara tata kelola. Namun itu menghadapi penolakan keras dari pengembang dan juga validator populer yang percaya itu hanya akan merusak rantai. Menurut tweet dari Klesi, influencer komunitas dan validator yang juga menentang proposal tersebut. Oke, jadi di sini yang perlu dicatat katanya ya bahwa jaringan yang sekarang itu akan diatur untuk dibuka kembali di saluran IBC kemungkinan akan dibuka per tanggal 5 Desember mendatang ya. Namun di sini juga komunitas sangat mengharapkan proposal untuk disahkan terlebih dahulu. Karena memang ya ini proposal tersebut itu baru saja dibuat dan belum disahkan. Makanya di sini dari para komunitas itu meminta ya supaya bisa disahkan terlebih dahulu lah gitu ya. Dan di sini khususnya proposal pajak baru dengan ID 10.960. Nah, jadi pajak terbaru itu adalah dengan ID 10 ribuan ya. 10.960 katanya ini telah lolos dalam pemungutan suara tata kelola. Namun di sini menghadapi penolakan keras dari salah satu pengembang dan juga validator dan bahkan sekaligus influencer ya yang bernama Klesi tersebut. Jadi dia secara tidak langsung itu menolak lah atau tidak setuju lah ya dengan mengembalikan lagi parameter pajak itu dari 0,2% menjadi 1,2%. Karena menurut dari Klesi tersebut itu kemungkinan akan merusak rantai ya. Jadi ya mungkin dengan adanya beberapa investor yang merasa keberatan dengan pajak 1,2% ya. Di sini Klesi sendiri ya memiliki pikiran seperti itu gitu. Itu akan menjadikan sebuah kerusakan mengenai dari rantai Terra Classic ataupun yang berada di dalam ekosistemnya Cosmos ya di saluran inter-blockchain communication. Dan di sini pun Klesi langsung mencuit di akun Twitternya ya kurang lebih ya, dia itu menolak lah dengan adanya sebuah proposal baru demi mengembalikan kembali parameter pajak dari 0,2% menjadi 1,2%. Dan bahkan di sini pun perlu disebutkan bahwa pada bulan September komunitas Terra Classic menerapkan perubahan parameter pajak yang menciptakan pajak pembakaran on-chain sebesar 1,2% untuk mengurangi pasokan Terra Luna Classic. Namun masyarakat segera menyadari bahwa pajak tersebut tidak berkelanjutan dan merugikan pengembangan on-chain karena volume on-chain anjlok. Akibatnya memilih untuk mengurangi parameter pajak ini menjadi 0,2% pada bulan Oktober. Nah, dari sini pun kita bisa menyimpulkan bahwasanya dari beberapa investor itu sebetulnya agak sedikit kendor ketika memang parameter pajak ini masih 1,2% ya pada saat bulan September. Dan akhirnya dari beberapa pengembang Terra Classic ataupun token Luna Classic tersebut mereka pun menyadari ya bahwa ya mungkin beberapa investor itu agak sedikit merasa keberatan dengan parameter pajak 1,2%. Akhirnya di bulan Oktober itu mulai diturunkan menjadi 0,2%. Karena yang dilihat juga dari transaksi on-chain itu makin menurun ya. Karena ya dari situ pun kita juga bisa menganalisa gitu ya bahwa dari beberapa investor ini ya mungkin mereka itu benar-benar merasa keberatan. Makanya di situ transaksi on-chain makin ke sini makin anjlok atau makin turun. Namun sekarang penulis proposal terbaru untuk mengembalikan parameter ke 1,2% berpendapat bahwa perubahan sementara akan memungkinkan jaringan untuk memaksimalkan pembakaran karena peningkatan volume yang berasal dari likuiditas yang terkunci pada osmosis setelah saluran IBC dibuka kembali. Sementara itu, pendukung lain tampaknya telah kehilangan kesabaran dengan pengembang, mengklaim bahwa mereka belum melihat utilitas yang dijanjikan sementara tingkat pembakaran turun drastis. Karena itu, para pendukung ini percaya bahwa satu-satunya cara adalah menaikkan pajak. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya alasan dari para pengembang ini kenapa sih mereka itu ingin mengembalikan kembali ya parameter pajak menjadi 1,2%. Karena yang gue bilang tadi ya mungkin ini bisa dikatakan sebagai aji mumpung gitu ya dengan dibukanya kembali saluran inter-blockchain communication. Karena dengan dibukanya saluran IBC tersebut ya kemungkinan itu banyak sekali akan terjadi transaksi on-chain. Itu akan lebih banyak membakar dari token Luna Classic ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai pembahasan token Luna Classic. Nah, kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih? Apakah dengan cara mengembalikan kembali parameter pajak 1,2% itu akan menjadikan salah satu
cara kerja yang efektif ya demi meningkatkan kembali dari tingkat pembakaran token Lunaclasi. Namun di sisi lain juga dari sebagian para pengembang ini agak tidak setuju ya dengan dikembalikannya kembali parameter pajak dari 0,2% menjadi 1,2%. Karena dari salah satu validator dan juga sekaligus pengembang bahkan influencer yang bernama Klesi tersebut, dia salah satu seorang yang menolak dengan proposal terbaru untuk mengembalikan parameter pajak menjadi 1,2%. Yang telah disebutkan oleh Klesi adalah itu bisa merusak rantai teraklasik yang berada di saluran IBC. Nah, kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih dengan adanya sebuah informasi seperti ini? Mungkinkah ini akan dibatalkan untuk mengembalikan kembali parameter pajak 1,2% atau ini akan tetap dilanjutkan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.